Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden yang berpeluang bertarung di Pilpres 2024 setelah mengantongi dukungan dari parpol dan koalisi masing-masing. Sejumlah nama bermunculan mendapat perhatian di masyarakat yang dianggap cocok menjadi cawapres di Pilpres 2024. Nama-nama seperti Ridwan Kamil, AHY, hingga Khofifah digadang-gadangkan memiliki elektabilitas tinggi sebagai cawapres. Untuk ulasan selengkapnya kita akan bahas bersama pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat pagi, Mas Ujang. Selamat pagi, Mbak. Siap. Baik, Mas Ujang, dari nama-nama yang sudah bermunculan ke publik akhir-akhir ini ditambah hasil survei yang terbaru, kansnya atau peluangnya yang paling cocok siapa dengan siapa menurut Mas Ujang? Ya, kalau kita lihat yang muncul nama-nama ada AHY, ada Ridwan Kamil, ada Khofifah, ada Ahmad Heriawan. Saya melihatnya Khofifah yang paling cocok. Kenapa? Pertama, dia mewakili suara NU. Dari suara-suara Nahdliyin itu paling tidak ya akan diambil oleh Khofifah. Yang kedua, itu suara-suara ibu-ibu, suara perempuan, suara emak-emak. Jangan lupa the power emak-emak itu berlaku dalam konteks Pilpres, dalam konteks pileg juga. Bahkan saat ini partai politik gitu di pilkada, tim-tim di caleg itu menggunakan mama sebagai tim sukses. Bahkan ya para capres juga ketika menggunakan para relawan itu yang door to door ke masyarakat juga mama itu perempuan gitu. Yang ketiga itu juga ya. Jadi Khofifah yang punya nilai atau bargaining power yang lebih besar paling cocok disandingkan dengan siapa? Ya dengan Pak Anies Baswedan. Cocok. Jadi kalau dari segi gender gitu ya, Pak Anies Baswedan laki-laki mewakili dari katakanlah Islam modernis dan nasionalis begitu. Yang kedua Bu Khofifah dari kalangan santri gitu. Jadi sangat cocok dari kalangan Nahdliyin. Ya katakanlah walaupun memang NU tidak bisa dikatakan lagi sebagai tradisional, tapi ya itu sudah menjadi sebuah kecocokan. Yang menjadi persoalan ke depan bagaimana adalah sekarang kan begini, bagi figur atau tokoh yang muncul itu kan banyak yang diincar, banyak dikerjai gitu loh ya, dalam konteks kesalahan-kesalahannya itu. Nah bagaimana misalkan Pak Anies Baswedan, Bu Khofifah seandainya berjodoh begitu ya, seandainya jadi berpasangan gitu, itu menghalau serangan-serangan dari lawan politik terkait persoalan-persoalan dicari kekurangannya itu, dicari kesalahannya itu, padahal belum tentu salah, belum tentu melakukan tindakan-tindakan yang dituduhkan oleh lawan politik. Oke, ya, karena jadi politik kalau ini kan misalnya sangat jadi maju berdua, ya. pasti akan banyak tantangan ke depannya, begitu ya Mas Ujang ya. Nah kalau kita bicara soal Prabowo Subianto, Prabowo paling cocok dipasangkan dengan siapa? Ya sebenarnya nggak ada pilihan ya. Mestinya dulu saya pernah dikontak oleh lingkaran Pak Prabowo gitu ya, bahwa Pak Prabowo juga sebenarnya dari dulu menginginkan Bu Khofifah. Makanya sering roadshow menemui kiai-kiai di Jawa Timur gitu ya. Bahkan pernah bertemu dengan Bu Khofifah juga gitu. Nah, kenapa? Karena memang ya menganggap bahwa dibandingkan dengan yang lain dengan Bu Khofifah cocok begitu. Tetapi kan persoalannya Bu Khofifah dianggap tidak punya partai, dianggap begitu. Makanya Pak Prabowo atau Gerindra berkoalisinya dengan PKB, dengan Cak Imin. Nah kalau sudah seperti itu, maka logika politiknya, konstruksi politiknya ya suka tidak suka, senang tidak senang, kelihatannya arahnya cawapresnya ya Cak Imin. Karena kalau Cak Imin tidak dijadikan cawapres, ya maka PKB akan out, akan keluar dari koalisi Indonesia Raya yang digagas oleh Gerindra dan PKB tersebut. Bahkan sudah membuat sekber bersama itu. Oleh karena itu soal cocok-mencocokkan ya ini yang harus hati-hati ya. Karena Pak Prabowo ini kan sudah 3 kali maju ya, 1 kali sebagai cawapres, 2 kali sebagai capres. Dan mohon maaf ketiga-tiganya belum beruntung dan gagal. Oleh karena itu maju yang keempat kalinya gitu di 2024 nanti ya mesti jangan gagal lagi. Nah salah mencari pasangan, salah mencari jodoh, salah mencari cawapres, itu juga resikonya akan berat atau akan mengalami kekalahan kembali. Oleh karena itu yang cocok ya banyak figur, tetapi ya pilihan-pilihan pahit kadang-kadang harus diambil. Kenapa? Karena terkait dengan tiket koalisi ya 20% yang harus dimiliki oleh Pak Prabowo.
Oke, sebenarnya nama Muhaimin Iskandar juga sempat muncul di dalam survei, tapi memang posisinya jauh di bawah dari kandidat-kandidat yang muncul lainnya. Mas Ujang, yang paling menarik lain adalah nama Sandiaga Uno ini juga duduk di posisi kedua teratas. Sandiaga Uno dulu pernah berpasangan dengan Anies Baswedan di 2017 untuk gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Bagaimana dengan kondisi hari ini? Apakah memungkinkan bisa jadi jauh lebih baik atau malah sebaliknya? Agak berat Pak Sandi ini. Kenapa? Karena beliau itu momentumnya 2019 yang lalu. Jadi cawapres begitu. Hari ini tuh beratnya begini. Beliau posisinya ada di Gerindra sebagai kader Gerindra. Nah di saat yang sama Gerindra punya tokoh sendiri, punya figur sendiri ketua umumnya yang ingin menjadi calon presiden. Maka ya peluang Sandi itu ya terkunci. Makanya ada isu ingin pindah ke P3 gitu kan, ingin hijrah lah ke P3. Itu apa? Agar memang Sandiaga Uno di surveinya yang tinggi itu mempunyai peluang untuk bisa menjadi cawapres kira-kira di tempat lain atau di koalisi lain. Kenapa? Karena kalau di Gerindra dengan PKB tertutup. Sudah ada Prabowo dan sudah ada Cak Imin. Kalau memang Gerindra dengan PKB itu solid hingga akhir begitu. Oleh karena itu ya jalan satu-satunya ingin menjadi cawapres, Sandiaga Uno harus keluar dari Gerindra, harus hijrah ke partai yang lain. Tetapi P3 itu menurut saya agak sulit ya untuk bisa cawapreskan Sandiaga. Kenapa? Karena bergaining politik P3 itu agak kecil karena hanya memiliki 19 kursi di parlemen. Jadi tidak terlalu tinggi. Tetapi ya peluang itu selalu ada, selalu terbuka ya, tapi peluangnya menurut saya agak kecil bagi Pak Sandiaga Uno karena momentumnya sudah sedikit kurang lah kira-kira begitu walaupun surveinya tinggi. Mas Ujang, kalau kita lihat dari pemetaan daerahnya atau daerah pemilihan gitu ya, battlefield-nya, bagaimana pembagian yang paling tepat? Siapa dengan siapa berpasangan khususnya untuk Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto kalau berdasarkan basis daerah pemilihnya? Ya, semua pemain politik, semua capres-cawapres, termasuk semua partai politik ya, capres-cawapres dan kekuatan-kekuatan politik di Indonesia itu pertarungan utama itu di Jawa. Siapa yang menguasai Jawa ya menguasai Indonesia lah kira-kira seperti itu. Oleh karena itu ya kita lihat jumlah pemilih terbesar itu kan di Jawa, terutama Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Katakanlah ditambah kalau mau lagi DKI dan Banten. Itu aja kalau bisa memenangkan pertarungan di situ sudah selesai pertarungan itu. Bukan berarti wilayah-wilayah lain daerah itu tidak penting, tetapi Jawa punya kekuatan tersendiri, magnet tersendiri terkait dengan pemilih yang jumlahnya luar biasa besar. Makanya semua kekuatan politik, capres-cawapres termasuk partai politik akan mati-matian untuk bisa memenangkan di area pertarungan di Jawa. Di antara semua nama yang kemudian muncul, siapa yang punya power paling besar di daerah Jawa, di Pulau Jawa ini? Ya dari misalkan Pak Anies dan Pak Prabowo punya kans yang sama ya, punya kans yang sama untuk bisa memenangkan pertarungan di Jawa. Tetapi kan belum muncul misalkan capres yang lain. Ya kalau dilihat dari dua nama itu ya bisa bersaing ketat ya, untuk bisa memperebutkan suara masyarakat Jawa. Untuk tapi kita juga jangan melupakan bahwa Pilpres itu kan wilayahnya wilayah seluruh Nusantara, seluruh NKRI, jadi juga kemenangan itu juga harus diraih di tempat-tempat yang lain atau wilayah lain. Untuk cawapresnya, kita tahu Prabowo dan Anies capres. Cawapresnya siapa yang paling kuat di Pulau Jawa? ya Hopipa kalau saya melihatnya. Kenapa? Beliau wakil gubernur. Gubernur di Jawa Timur, dan Jawa Timur itu jangan lupa menjadi basis pemilih kedua terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat. Jadi pemilihnya besar gitu ya, banyak, dan itu juga menjadi sebuah bergaining tersendiri dalam konteks pemilu di 2024 nanti. Ya kalau kita bicara itu ya Hopipa, Ridwan Kamil kenapa agak berat misalkan menjadi cawapres? Karena beliau sudah masuk Golkar, dan di Golkar sendiri kan sudah ada capres ya Pak Erlangga. Dan Pak Erlangga itu seandainya tidak jadi capres kan ingin jadi cawapres. Maka ya sebenarnya peluang Ridwan Kamil. Indar Parawansa sekarang jabatannya masih gubernur, Mas Ujang. Ya kan bisa. Dulu mohon maaf ya, Pak Jokowi ketika jadi presiden pun masih gubernur. Di tengah jalan menjadi maju sebagai capres,
ya Bu Hovifah pun ketika masih sekarang menjadi gubernur, kalau diminta untuk bisa menjadi cawapres kan tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi memang harus dikalkulasi secara matang kekuatan dan kelemahan terkait dengan figur Ibu Hovifah tersebut. Tapi Mas saya Ujang, melihatnya dari cawapres. ada lagi yang unik dan Ya, Mbak. spesial karena satu-satunya ketua umum partai ada AHY yang juga namanya muncul di permukaan. Bagaimana dengan pertimbangan nilai dari AHY ini kalau dipasangkan dari satu dari antara dua capres yang sudah pasti maju nanti? Ya AHY tokoh muda yang menurut saya bagus ya, agak punya potensi untuk bisa menjadi cawapres. Tetapi persoalannya masyarakat akan menilai mungkin akan nanti yang dikritik dari Pak AHY, misalkan pengalamannya belum ada, lalu ketika di pilkada itu jadi gubernur ya, calon gubernur di 2017 kalah, itu juga menjadi catatan-catatan yang harus dipertimbangkan juga oleh Demokrat. Tetapi kalau ingin dicalonkan silahkan, karena AHY itu kan tadi tokoh muda yang bisa juga mengambil suara-suara anak-anak muda. Dan itu bagus-bagus saja. Nah di antara plus minus itu ya tentu semua tokoh, semua figur punya plus minus itu. Tetapi yang harus didorong dari AHY adalah kekuatan tokoh muda itu. Karena pemilih kita di 2024 nanti ya mayoritas ya 50% lebih, hampir mau ke 60% itu pemilihnya adalah pemilih pemula, pemilih anak-anak muda. Dan harus didekati oleh sosok-sosok yang muda. Oleh karena itu ya sosok AHY ketika ingin maju ya menjadi cawapres, misalkan cawapresnya Pak Anies Baswedan, ya nggak ada masalah dan nggak ada persoalan. Yang harus dimunculkan adalah kelebihan-kelebihannya dan harus diminimalisir ya kekurangan-kekurangan yang saya sebutkan tadi. Karena tidak ada sosok yang sempurna di dunia ini, termasuk capres dan cawapres itu. Selalu ada kekurangan, selalu ada minus dan plusnya. Pak Sujang, di antara semua nama cawapres itu siapa yang paling besar sekali bisa menarik atau punya magnet luar biasa untuk pemilih muda? Ya kalau begini kan, kalau bahasa agama saya gitu ya, kalau ingin mendekati suatu kaum, maka harus menggunakan bahasa kaumnya. Jadi kalau kita ingin mendekati anak-anak milenial, pemilih-pemilih muda harus juga dengan bahasa anak-anak muda. Ya bisa dengan figur, bisa dengan sosok anak muda pula. Ya mungkin dari segmen itu, dari segi itu ya AHY masuk. Makanya dulu ya Presiden Jokowi, mohon maaf ya, itu walaupun beliau sudah tua, tapi ketika berkampanye dengan gaya-gaya muda, dengan menggunakan jaket jilan gitu ya, lalu menggunakan motor, anak-anak muda, itu ingin menarik suara simpati anak muda. Oleh karena itu ya di 2024 nanti punya pola yang sama sebenarnya dengan cara-cara pendekatan dengan cara-cara gaya-gaya muda itu. Nah, tetapi yang lebih bagus lagi tadi kalau memang didekati lebih bagus lagi dengan sosok yang muda itu. Ya mungkin AHY menjadi sosok yang bagian salah satu ya sosok politisi muda yang bisa saja akan menarik segmen dari pemilih anak muda tersebut. Oke, Mas Ujang, tadi kita dengar berita sebelumnya ada beberapa kriteria yang disampaikan oleh Anies Baswedan untuk pemilihan cawapresnya. Salah satunya bisa memiliki duit tunggal, bisa punya kesepahaman. Menurut Mas Ujang, siapa cawapres yang paling mendekati dengan kriteria yang disebutkan Anies? Itu kan harus punya sejarah yang panjang ya. Kalau kita melihat dari konstruksi yang disampaikan oleh Pak Anies ya AHY. Kenapa? Karena dulu Pak Anies itu kan pernah ikut konvensi di Partai Demokrat ya, konvensi calon presiden di Partai Demokrat. Tentu punya kedekatan dengan keluarga besar SBY termasuk Pak AHY. Dan kalau soal perjodohan betul ya, perjodohan itu harus punya visi yang sama, punya kedekatan, punya chemistry yang cocok. Kalau nggak cocok nggak bisa. Masa iya capres dan cawapres misalkan yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ini akan menjadi persoalan. Sama juga saya misalkan dulu melamar istri saya kan harus cocok, harus punya chemistry. Perjodohan itu ya harus punya chemistry yang kuat. Nah kalau saya melihat dari konstruksi itu ya mungkin ya arah-arahnya ke Pak AHY, mungkin saja ya seperti itu. Mas Ujang, terakhir untuk konklusi dari diskusi kita pagi hari ini, jadi kembali lagi siapa yang paling mendekati punya peluang besar khusus untuk Anies siapa, kemudian untuk Prabowo siapa? Versi Mas Ujang. Kalau Pak Anies saya melihat ada dua, mungkin dari internal koalisi, artinya kalau internal itu kan
ada dari PKS dan dari Demokrat. Nah, kemungkinan saya melihatnya lebih dekat kepada Pak AHY dari internal. Nah, kalau dari eksternalnya mungkin Bu Hopipa. Saya melihat begitu. Tapi bisa jadi ketiga partai koalisi tersebut ya Nasdem, PKS dan Demokrat memiliki opsi yang lain. Tapi dua nama itu layak dipertimbangkan. Nah, kalau dari Pak Prabowo, saya melihatnya kalau berkoalisi dengan PKB ya tidak ada pilihan lain, harus dengan Cak Imin. Karena kalau tidak dengan Cak Imin ya tidak akan jadi pasangan itu, tidak akan memperoleh 20% presidensial threshold. Ya ini menarik ke depannya soal puzzle-puzzle dinamika pencapresan ini. Ya peluangnya punya peluang yang sama karena tidak ada incumbent, ya tidak Pak Jokowi tidak bisa maju lagi, maka semua capres cawapres punya peluang yang sama untuk menang begitu. Oke.